three, funk it. Perennialisme, sejarah dan pengertian. Perennialisme adalah satu aliran dalam pendidikan yang muncul pada abad ke-20-an. Perennialisme lahir sebagai reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme menentang pandangan progresifisme yang memfokuskan terhadap perubahan sesuatu yang baru. Kata perennialisme berasal dari bahasa Latin yaitu perennis yang berarti abadi, kekal atau tiada akhirnya, dan isme yang artinya paham atau aliran. Jadi bisa dijabarkan bahwa filsafat perennialisme adalah suatu ajaran filsafat yang berpegangan pada nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan masa lampau yang sudah terbukti baik hasilnya sepanjang sejarah. Kepercayaan filsafat perennial ialah berpegangan pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Pemikiran perennialisme tentang pendidikan. Perennialisme memandang education as cultural regression. Pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan ideal. Tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti, absolut, dan abadi yang terdapat dalam kebudayaan masa lampau yang dipandang sebagai kebudayaan ideal. Sejalan dengan hal di atas, penganut perennialisme percaya bahwa prinsip-prinsip pendidikan juga bersifat universal dan abadi. Adapun tokoh-tokoh perennialisme yang pertama adalah Plato. Menurut Plato, tujuan utama dalam pendidikan adalah melakukan pembinaan pemimpin yang sadar terhadap pentingnya asas normatif dan melaksanakannya dalam seluruh aspek kehidupan. Yang kedua ada Aristoteles. Menurut Aristoteles, pendidikan adalah bentuk kebiasaan pada tingkat pendidikan usia muda dalam menanamkan kesadaran menurut aturan moral. Yang ketiga, Thomas Aquinas. Menurutnya, tujuan pendidikan sebagai usaha untuk merealisasikan kapasitas dalam setiap individu manusia sehingga menjadi aktualitas. Tugas seorang pendidik adalah untuk mempersiapkan peserta didik ke arah kematangan intelektualnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pandangan tentang belajar. Teori dasar dalam belajar menurut perennialisme adalah yang pertama, mental disiplin. Mental disiplin merupakan salah satu kewajiban tertinggi dari belajar karena program pendidikan pada umumnya dipusatkan pada pembinaan kemampuan berpikir. Yang kedua adalah rasionalitas dan asas kemerdekaan. Rasionalitas dan asas kemerdekaan merupakan otoritas berpikir harus disempurnakan dan menjadikan manusia untuk menjadi dirinya sendiri. Yang ketiga ada belajar untuk berpikir. Perennialisme meyakini bahwa dengan adanya atas pembentukan kebiasaan dalam permulaan anak. Yang keempat ada belajar sebagai persiapan hidup. Belajar untuk persiapan hidup agar menuju kesempurnaan hidup, kehidupan duniawi menuju kehidupan surgawi. Dan yang terakhir ada belajar melalui pengajaran, di mana guru harus mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri siswa serta melakukan moral authority atas murid-muridnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia. Selanjutnya, dasar filosofis filsafat pendidikan esensialisme. Yang pertama, hakikat yang mereka anut makna pendidikan bahwa anak harus menggunakan kebebasannya dan ia memerlukan disiplin orang dewasa untuk membantu dirinya sebelum sendiri dapat mendisiplinkan dirinya. Yang kedua, ada manusia dalam memilih suatu kebenaran untuk dirinya sendiri dan lingkungan hidupnya mengandung makna pendidikan bahwa generasi perlu belajar untuk mengembangkan diri setinggi-tingginya dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya kita akan bahas mengenai karakteristik filsafat pendidikan esensialisme. Pertama, minat yang kuat dan tahan lama tumbuh dari upaya belajar yang memikat atau menarik bukan karena dorongan dari dalam jiwa.
Yang kedua yaitu pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang yang belum dewasa adalah melekat dalam masa balita yang panjang atau keharusan ketergantungan yang khusus pada spesies manusia. Yang ketiga yaitu mendisiplin diri harus menjadi tujuan pendidikan. Dan yang keempat, esensialisme menawari teori yang kokoh kuat tentang pendidikan, sedangkan sekolah-sekolah pesaingnya memberikan sebuah teori yang lemah. Pandangan aliran esensialisme. Pada aliran ini terdapat 4 pandangan. Yang pertama, pandangan antilogi esensialisme. Ontologi filsafat pendidikan idealisme menyatakan bahwa kenyataan dan kebenaran itu pada hakikatnya adalah ide-ide atau hal-hal yang berkualitas spiritual. Yang kedua, pandangan epistemologi esensialisme. Epistemologi dalam filsafat pendidikan idealisme adalah proses dan produk dari seberapa jauh pendidik dapat mempelajari secara ilmiah, empiris mengenai peserta didiknya. Yang ketiga, approach idealisme pada pengetahuan. Approach personalisme adalah manusia tidak mungkin mengetahui suatu hanya dengan kesadaran jiwa tanpa adanya pengalaman. Yang keempat, tipe epistemologi realisme. Pada tipe ini terdapat 2 teori. Yang pertama, teori menilai menurut idealisme, menyatakan bahwa hukum-hukum esensiasi adalah hukum kosmos. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah teori menilai idealisme modern, teori sosial idealisme, dan teori estetika. Yang kedua, teori menilai menurut realisme, menyatakan bahwa sumber-sumber pengalaman manusia terletak pada keteraturan lingkungan hidupnya. Teori ini melahirkan 1. Estetika determinisme, yang kedua teori sosial realisme, dan yang ketiga teori estetika. Konsep pendidikan idealisme. Yang pertama, tujuan pendidikan dalam konsep esensialisme. Tujuan pendidikan esensialisme adalah untuk mempersiapkan manusia untuk hidup. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum sekolah bagi esensialisme merupakan semacam miniatur dunia yang bisa dijadikan sebagai ukuran dari suatu kenyataan, kebenaran, dan kegunaan. Yang ketiga, prinsip-prinsip pendidikan. Pada prinsip pendidikan ini terdapat 6 prinsip. Yang pertama, pendidikan harus dilakukan melalui usaha keras. Yang kedua, inisiatif dalam pendidikan ditekankan pada guru bukan hanya pada siswa. Yang ketiga, inisiatif proses pendidikan adalah asimilasi dari mata pelajaran yang telah ditentukan. Yang keempat, sekolah harus mempertahankan metode-metode tradisional yang bertautan dengan disiplin mental. Yang kelima, tujuan akhir pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum merupakan tuntutan demokrasi yang nyata. Dan yang keenam, metode-metode tradisional yang bertautan dengan disiplin mental merupakan metode-metode yang diutamakan dalam proses pendidikan di sekolah. Aliran idealisme. Sebagai sebuah aliran dalam filsafat, idealisme berpendapat bahwa pengetahuan itu tidak lain daripada kejadian dalam jiwa manusia, sedangkan kenyataan yang diketahui manusia itu terletak di luarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat menurut aliran idealisme. Pemikiran filsafat menurut aliran idealisme adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu metafisika idealisme. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas hakikat realitas segala sesuatu yang ada secara menyeluruh atau komprehensif. Bagi penganut idealisme, realitas diturunkan dari suatu substansi fundamental. Adapun substansi fundamental itu sifatnya non-material, yaitu pikiran atau spirit atau roh. Yang kedua yaitu epistemologi idealisme. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang hakikat pengetahuan. Menurut filsuf idealisme, proses mengetahui terjadi dalam pikiran. Manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir dan intuisi atau gerak hati. Yang ketiga yaitu ada aksiologi idealisme. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari atau membahas tentang hakikat nilai. Para filsuf idealisme sepakat bahwa nilai bersifat mutlak dan abadi. Selanjutnya yaitu beberapa aliran idealisme filosofis. Ada beberapa aliran idealisme filosofis.
Yang paling terkenal adalah idealisme Jerman yang ditandai oleh 3 tahap perkembangan dalam sosok 3 filosof. Tahapan pertama yaitu ada Fichte yang berpandang idealisme subjektif. Tahapan kedua ada Schelling yang berpandang idealisme objektif. Yang ketiga ada Hegel. Pemikirannya disebut idealisme absolut sebagai hasil sintesis idealisme subjektif dan objektif. Pada tahapan ketiga terdapat aliran-aliran idealisme. Yang pertama yaitu idealisme subjektif. Filsafat ini bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri. Yang kedua yaitu idealisme objektif. Pandangan idealismenya bertitik tolak dari ide universal, yaitu ide di luar ide manusia. Menurut idealisme objektif, segala sesuatu, baik dalam alam atau masyarakat, adalah hasil ciptaan ide universal. Yang ketiga yaitu idealisme absolut. Menurut Hegel, hakikat dunia ini adalah ide absolut, yang berada secara absolut dan objektif di dalam segala sesuatu, dan tak terbatas pada ruang dan waktu. Ide absolut ini pada prosesnya menampakkan dirinya dalam wujud gejala alam, gejala masyarakat, dan gejala pikiran. Yang keempat yaitu idealisme transendental atau idealisme kritis. Aliran filsafat ini berpandangan bahwa pengalaman langsung tidak dianggap sebagai benda di dalam dirinya sendiri, sedangkan ruang dan waktu merupakan bentuk intuisi kita sendiri. Yang kelima, selanjutnya ada idealisme personal. Idealisme personal muncul sebagai protes terhadap materialisme mekanik dan idealisme monistik. Menurut idealisme personal, realitas dasar itu bukanlah pemikiran yang abstrak atau proses pemikiran yang khusus, akan tetapi seseorang, suatu jiwa, atau seorang pemikir. Materi selanjutnya yaitu implementasi filsafat idealisme dalam pendidikan. Yang pertama ada tujuan. Penggunaan tujuan untuk membentuk karakter, mengembangkan bakat atau kemampuan dasar, serta kebaikan sosial. Yang kedua ada kurikulum. Penggunaannya untuk mengembangkan kemampuan rasional, serta pendidikan praktis untuk memperoleh pekerjaan. Yang ketiga ada metode. Dalam metode diutamakan metode dialektika, tetapi metode lain yang efektif dapat dimanfaatkan. Yang keempat, peserta didik. Peserta didik bebas untuk mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan dasarnya. Yang terakhir adalah pendidik yang bertanggung jawab. Pendidik bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan melalui kerjasama dengan alam. Sekian penjelasan dari saya. Dalam pandangan Tatang Saripudin pada tahun 2008, implikasi filsafat idealisme dalam pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Tujuan pendidikan. Tujuan utama dari pendidikan idealis adalah untuk membantu pribadi individual atau pelajar untuk mencapai kebijaksanaan, yakni kebersatuan dengan keabsolutan. Yang kedua, kurikulum pendidikan. Para idealis memandang kurikulum sebagai manifestasi dari subjek materi intelektual yang bersifat gagasan-gagasan dan konsep-konsep manifestasi-manifestasi utama dari keabsolutan. Yang ketiga, metode pendidikan. Metode pendidikan idealis dirancang untuk menstimulasi intuisi dan eksplorasi introspeksi diri, intuitive and introspective self-exploration secara mandiri pada pelajar. Yang keempat, yaitu peran guru dan siswa. Dalam hubungan pengajar, pelajar, peran sentral dan krusial pengajar lebih dititik beratkan. Sebagai pribadi yang dewasa, pengajar idealis seharusnya adalah seseorang yang mapan dalam perspektif budaya. Pelajar adalah pribadi yang belum dewasa, yang terus mencari perspektif yang disediakan oleh budaya. Hal ini bukan berarti bahwa kepribadian pelajar adalah sesuatu yang harus dimanipulasi oleh pengajar.
Saya akan menjelaskan aliran-aliran filsafat pendidikan humanistik. Aliran humanistik muncul pada pertengahan abad ke-20 sebagai reaksi teori psikodinamika dan behavioristik. Reaksi teori psikodinamika dan behavioristik. Teori psikodinamika. Teori psikodinamika yang dipelopori oleh Sigmund Freud yang berupaya menjelaskan hakikat dan perkembangan tingkah laku kepribadian. Menurut teori ini, tingkah laku manusia merupakan hasil tenaga yang beroperasi di dalam pikiran yang sering tanpa disadari oleh individu. Teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan aliran dalam pemahaman tingkah laku manusia yang dikembangkan oleh John B. Watson pada tahun 1879 sampai 1959. Asumsi dasar mengenai tingkah laku manusia menurut teori ini bahwa tingkah laku manusia sepenuhnya ditentukan oleh aturan-aturan, bisa diramalkan, dan juga bisa dikendalikan. Oleh bukunya Desminta pada tahun 2010 halaman 134. 5 jenis kebutuhan dasar manusia secara berjenjang dan bertingkat. Dalam teori hierarki kebutuhan, Maslow menyebutkan ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia secara berjenjang dan bertingkat, mulai dari yang paling rendah bersifat dasar fisiologis sampai yang paling tinggi aktualisasi diri. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, psychological needs. Yang kedua, rasa aman dan perlindungan, need for self-security. Yang ketiga, kebutuhan yang digolongkan kelompok kasih sayang, need for love and belongingness. Yang keempat, kebutuhan atas penghargaan diri, need for self-system. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, need for self-actualization. Kebutuhan-kebutuhan di atas merupakan inti kodrat manusia. Sebagaimana kebutuhan peserta didik juga tidak jauh berbeda dengan kebutuhan manusia pada umumnya. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, guru harus mengenal dan memahami jenis dan tingkat kebutuhan peserta didiknya, sehingga dapat membantu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan berbagai aktivitas kependidikan, terutama aktivitas pembelajaran.